Buku kasus Sherlock Holmes. Pria merangkak. Mr. Sherlock Holmes selalu berpendapat bahwa aku seharusnya menerbitkan kisah tentang Profesor Pressbury untuk meredam desas-desus yang sekitar 20 tahun yang lalu meresahkan universitas dan masyarakat berpendidikan tinggi di London. Namun ada beberapa hambatan untuk mempublikasikan kasus itu, sehingga catatan tentang apa yang sebenarnya terjadi masih tersimpan rapi di kotak timahku. Sekarang kami akhirnya mendapat izin untuk menyebarluaskan fakta-fakta itu, yang merupakan salah satu kasus terakhir Holmes sebelum dia pensiun. Waktu itu hari Minggu malam di awal September 1903, aku menerima berita pendek dari Holmes. Datanglah segera kalau kau sempat, walaupun tak sempat, datanglah segera. Hubungan kami di hari-hari menjelang pensiunnya itu unik sekali. Sahabatku hanya mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu, dan aku telah menjadi salah satu kebiasaannya, sesuatu yang tak dapat dilepaskan dari kehidupannya. Ibarat benda, aku ini setara dengan biola, tembakau, pipa rokok, dan buku-buku indeksnya. Kalau menghadapi kasus dan membutuhkan rekan yang bisa dipercayainya, dia langsung mencariku. Tapi aku juga mempunyai manfaat lain. Aku menjadi batu asahan bagi otaknya. Kehadiranku memberinya stimulasi. Dia suka menyuarakan pikiran-pikirannya di depanku. Meskipun seringkali dia seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Rupanya, kehadiranku penting baginya. Bahkan cara kerja otakku yang lambat justru membuat intuisi dan daya pikirnya yang bagaikan bara api makin membara. Begitulah peranku dalam kerja sama kami. Ketika aku tiba di Baker Street, kulihat Holmes sedang melingkar di kursi malas dengan lutut terangkat. Pipa rokok bertengger di mulut dan alis mengkerut. Jelas dia sedang menghadapi masalah yang membingungkan. Dia melambaikan tangannya agar aku duduk di kursi malas tua yang biasanya menjadi tempat dudukku. Tapi selama setengah jam berikutnya, dia seolah-olah tak menggubris kehadiranku. Kemudian, secara sangat mengejutkan, dia tampaknya tiba-tiba sadar dan dengan senyum misteriusnya menyambut kedatanganku kembali ke tempat yang dulu kami tempati bersama. Maaf kalau aku asyik menerawang, Sobat Watson. Katanya, Ada beberapa fakta unik yang diserahkan kepadaku selama 24 jam terakhir ini, dan fakta-fakta itu menimbulkan spekulasi yang sifatnya lebih umum. Aku sedang berpikir, barangkali ada baiknya aku menulis artikel tentang peran anjing dalam penyelidikan. tapi Holmes, bukankah hal itu sudah dilakukan? Kataku, banyak yang sudah menulis tentang anjing pelacak. Bukan, Watson, bukan tentang itu. Yang kumaksud, peran yang lebih rumit, lebih tak kentara. Kau mungkin masih ingat ketika kau menangani kasus yang kau beri judul petualangan di Copper Beach. Waktu itu, dengan melihat jalan pikiran sang anak, aku bisa menyimpulkan kebiasaan-kebiasaan buruk ayahnya yang penampilannya sangat terhormat. Iya, aku ingat itu. Pemikiranku tentang anjing lebih ke arah itu. Anjing menggambarkan kehidupan keluarga pemiliknya. Kau pernah lihat anjing lincah di keluarga yang murung? Atau sebaliknya, anjing murung di keluarga yang gembira? Orang yang suka menggertak, anjingnya pun pasti galak. Orang yang berbahaya, pasti punya anjing yang berbahaya. Suasana hati si pemilik akan menularkan anjing peliharaannya. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Astaga Holmes, rasanya kesimpulanmu terlalu jauh. Dia mengisi pipanya lagi dan kembali duduk tanpa menggubris komentarku. Bukti praktis ucapanku tadi sangat erat hubungannya dengan masalah yang sedang kutangani. Untuk kau ketahui, kasus ini rumit sekali, dan aku sedang mencari ujungnya yang tak jelas di mana letaknya. Salah satu ujungnya mungkin terletak pada pertanyaan ini. Mengapa Roy, anjing Profesor Pressbury, mencoba menggigit tuannya sendiri? Aku menjatuhkan punggungku ke tempat duduk dengan kecewa. Hanya untuk pertanyaan sepele begitukah sampai aku diminta datang dan meninggalkan pekerjaanku? Holmes menoleh ke arahku.
Masih Watson yang dulu, katanya. Kau tak pernah sadar bahwa hal-hal yang paling rumit biasanya sangat tergantung pada hal-hal yang paling sepele. Tetapi dari permukaannya saja aneh, bukan? Kalau filsuf tua yang tenang dan serius, kau tentunya pernah mendengar tentang Pressbury, ahli fisiologi Camford yang termasyur, yang selalu ditemani anjing setianya, sampai 2 kali diserang anjingnya. Bagaimana pendapatmu? Anjingnya sakit. Well, itu bisa dipertimbangkan, tapi dia tak menyerang orang lain, dan penyerangannya dilakukan hanya pada saat-saat tertentu. Unik, Watson, sangat unik. Tapi pemuda bernama Mr. Bennett ini rupanya datang lebih awal. Kalau benar dia yang membunyikan bel, aku sebetulnya berharap bisa berbincang-bincang lebih lama dulu denganmu. Terdengar langkah-langkah sigap di tangga, lalu ketukan keras di pintu, dan sekejap kemudian, klien baru kami memasuki ruangan. Orangnya jangkung, tampan, umurnya sekitar 30. Pakaiannya bagus dan necis, namun pembawaannya masih malu-malu. Dia lebih mirip mahasiswa daripada lelaki dewasa. Dia menjabat tangan Holmes, lalu menatapku dengan terkejut. Masalah ini sangat peka, Mr. Holmes. Katanya. Tolong pertimbangkan hubungan saya dengan Profesor Pressbury, baik secara pribadi maupun secara pekerjaan. Saya benar-benar keberatan kalau harus bicara di depan orang ketiga. Jangan takut, Mr. Bennett. Dr. Watson bisa dipercaya, dan saya harus mengakui bahwa dalam menangani kasus ini, saya membutuhkan asisten. Terserah Anda, Mr. Holmes. Saya yakin Anda bisa mengerti kenapa saya sangat berhati-hati dalam kasus ini. Kau perlu tahu, Watson, klien kita ini, Mr. Trevor Bennett, adalah asisten ilmuwan besar yang kusebut-sebut tadi. Dia tinggal bersamanya dan sudah bertunangan dengan putri tunggal Profesor Pressbury. Jelas kita sepakat bahwa Profesor berhak mendapatkan kesetiaan dan rasa hormat Mr. Bennett. Namun justru karena itulah, kita perlu mengambil langkah untuk menyibak misteri ini. Demikianlah harapan saya, Mr. Holmes. Satu-satunya keinginan saya, apakah Dr. Watson sudah mengerti situasinya? Saya belum sempat menjelaskannya. Kalau begitu, mungkin sebaiknya saya ulangi dari awal sebelum menambahkan beberapa perkembangan baru. Biar saya yang melakukan itu, Kata Holmes. untuk menunjukkan bahwa saya mengerti benar urutan peristiwanya. Profesor Pressbury Watson tersohor di seluruh Eropa. Hidupnya dibaktikannya untuk pendidikan. Dia tak pernah terlibat skandal apapun. Dia duda dengan anak perempuan bernama Edith. Setahuku, dia pria yang jantan dan tegas. Bisa dikatakan selalu siap siaga. Begitulah keadaannya sampai beberapa bulan terakhir ini. Lalu gaya hidupnya berubah. Dia sudah berusia 61. Namun dia bertunangan dengan gadis muda, putri Profesor Morphy, koleganya. Tidak seperti orang-orang seumurnya, dia benar-benar dipenuhi gelora asmara dan tergila-gila pada gadis itu. Tunangannya, Alice Morphy, memang gadis yang sempurna, baik fisik maupun mental, sehingga bisa dimengerti kalau Profesor terpikat padanya. Tapi keluarga Profesor tak begitu menyetujui pertunangan ini. Kami merasa hubungan mereka agak keterlaluan. Kata tamu kami. Tepat, keterlaluan dan kurang ajar. Tapi Profesor Pressbury sangat kaya, sehingga tak ada keberatan dari pihak ayah sang gadis. Gadis itu sendiri ternyata diincar beberapa pria lain yang walaupun tak sekaya Profesor, jelas lebih muda. Gadis itu tampaknya menyukai Profesor, meski dia agak eksentrik. Hanya perbedaan usialah yang masih mengganjal pikirannya. Kira-kira pada waktu itulah muncul misteri yang mengganggu keteraturan hidup Profesor. Dia melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukannya sebelumnya. Dia meninggalkan rumah dan tak memberitahukan kemana dia pergi. Dia pergi selama 2 minggu dan pulang dalam keadaan sangat lelah. Dia tak menjelaskan kemana dia selama ini. Padahal biasanya dia sangat terbuka. Tapi secara kebetulan, klien kita, Mr. Bennett, menerima surat dari bekas teman kuliahnya yang tinggal di Predu.
Dalam surat itu, dia menyebutkan bahwa dia senang telah bertemu dengan Profesor Presbury di Praha, walaupun dia tak sempat mengobrol dengannya. Karena itulah, keluarga Profesor jadi tahu kemana dia pergi. Nah, sekarang bagian terpentingnya. Sejak saat itu terjadi perubahan yang mencolok atas diri Profesor. Dia jadi suka menghindar dan penuh rahasia. Orang-orang di sekelilingnya merasakan benar perubahannya, seolah-olah sisi baik dirinya telah diselubungi kegelapan. Kecerdasannya memang tak terpengaruh. Kuliah-kuliahnya masih sehebat sebelumnya, tapi toh ada sesuatu yang tak biasa. Sesuatu yang aneh dan sama sekali tak terduga. Putrinya yang sangat mengasihinya berkali-kali mencoba mendekatinya dan melucuti topeng yang seolah dikenakannya. Anda pun, Sir, setahu saya, telah melakukan hal-hal serupa, tapi semuanya sia-sia belaka, bukan? Dan sekarang Mr. Bennet, tolong ceritakan kejadian sehubungan dengan surat-surat itu. Anda harus tahu, Dr. Watson. Profesor tak pernah merasakan apapun terhadap saya. Dia percaya penuh pada saya, seakan-akan saya putra atau adiknya sendiri. Sebagai sekretarisnya, saya menangani semua surat masuk, termasuk membukanya dan membagi-bagi menurut kepentingannya. Tak lama setelah dia kembali dari aksi menghilangnya, semua ini diubahnya. Dia mengatakan mungkin akan ada surat untuknya yang dikirim dari London dan diberi tanda silang di bawah perangko. Surat-surat semacam itu disisihkan dan hanya dia yang boleh membukanya. Ternyata memang ada beberapa surat seperti itu, bertanda EC, dan alamatnya ditulis dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca.